Oke, kalau Sini aku aja pegang. ya, Si Isa aja. kita Bagus. udah ya. Baik, sekarang nomor 250 ya. Jadi saya mulai dari awal. Saya tutup aja dulu. Jadi dari 2000. Nah, dengan kondisi seperti ini, kita lihat di soalnya, ganti soalnya ya, karena soal yang punya Amida ini 250 ini banyakannya adalah pound dan meter, maka yang diubah pertama kali adalah satuannya. Di sini menjadi pound meter. Nah, kemudian yang 250 ini seperti ini ya, 250. Jadi 3 meter, 3 meter, 3 meter. Jadi mulai dari sini ya. Nah, ini kan ada 3. Kemudian panjang bentangnya 3 meter. Udah seperti ini ya. Kemudian pilih kanan sendi roll, di sininya tidak ada tumpuan, jadi saya assign, join, restrain, kemudian begini. Nah, ini sebetulnya ada titiknya supaya kalau mau muncul maka ininya dibuat seperti ini, jadi muncul titiknya ya, masing-masing sudah 3 meter. Kemudian tujuan kita apa? Tujuan kita adalah ingin mendapatkan bidang momennya ya. Jadi di sini karena bedanya begini ya, kalau yang diketahuinya PU cukup kita memberikan kombinasi bebannya hanya ada dead dan ada light load saja ya. Nah, jadi di sini kita define dulu, kemudian di sini ada load factornya ya, ada dead ini untuk apa? Untuk berat sendiri baloknya. Kemudian di sini ada live loadnya, di sini difungsikan sebagai line ya. Kemudian kita add. Jangan lupa untuk yang live ini tidak ada faktor pengalih di sini ya, 0. Jadi 1 itu hanya untuk dead saja, untuk berat sendiri dari baloknya. Oke. Nah, sekarang bebannya di sini ada beban titik ini, kemudian assign, kemudian join load, forces. Nah, ini dimasukkan sebagai line. Di sini bebannya ada terhadap sumbu Z, karena ini global, karena ke bawah, jadi dia diberikan minus 5, karena misalnya adalah 5 ton. Ya, 5 ton ke bawah ya. Nah, kemudian untuk beban di sini karena 50 ini kan begini ya. Jadi kalau di subnya kan sumbu X-nya ke sini ya. Sumbu Z-nya ke sana, berarti sumbu Y-nya ke sana ya. Berarti kalau saya mempunyai momen begini, sumbu Y-nya kan ke sana, berarti ini adalah minus karena positifnya ke arah sana ya. Nah, sebaliknya yang ini positif karena Y-nya ke sana dan ini arahnya ke sana ya. Nah, Anda bisa juga mengubah begini ya, karena ini titik originnya ini di sini, kita bisa pindahkan. Biasanya saya pindahkan ke sini ya. Cara memindahkannya ini supaya ke sini adalah dia dari define ya, kemudian coordinate system, modify. Nah, ini kan ada 4 titik kan, 4 titik. Jadi yang titik pertama yang paling kiri itu saya buat dia menjadi 0, kemudian di sininya 3, kemudian 6, kemudian 9.
ya. Nah, jangan lupa yang di sininya jangan lupa glue to grid line supaya batang-batangnya itu mengikuti ke grid yang sudah kita buat. Nah, jadi nanti dia akan mengikuti ya. Jadi kalau kita klik di sini, kemudian kita ingin tahu berapa panjangnya, di sini panjangnya adalah masih boleh ya silahkan. Ya, nilainya sudah 3, jadi panjangnya sudah 3 ya, sudah sesuai. Nah, kemudian untuk momennya ya, momennya di sini ya, ini kan berarti nilainya adalah negatif ya. Di sini negatif, kita buat assign, kemudian kita join load ya, forces. Nah, ininya terhadap suhu Y ya, dimasukkan sebagai live di sini, kemudian di sini adalah minus 15 ya, 15 ton. ya. Minus 15 ya. Nah, ya. Jadi karena positifnya ke sana, jadi kalau mencirikan momen ya, ini jempolnya kita ke sini ya. Ini kan momennya begini tadi ya. Jadi dia ke arah sini. Ya. Karena kalau kita melihatnya dalam 2 dimensi di sini, ada yang keliru ini. Sebentar. Saya ulangi ya, di sini assign, kemudian join load, forces. Nah, di sini 15, di sini tadi belum dinolkan ya, 0. Nah, jadi cuma ada ini. Nah, yang sini itu kan tandanya dia positif ya. Nah, sini kemudian assign, join load, forces 20. Yang positif 20. Nah, dia begini. Bisa diikuti? Gak usah diulang ya? Ya. Atau mau? Gak usah. Nggak usah. Saya udah. Jadi sekarang kita itu saya buat, kita kan mau mendapatkan bidang momennya. Jadi kita harus run. Sebentar. Ini 250. Nah, saya cek dulu ya. Yang di sini tadi ada, saya buka dulu, ada yang lupa. Di sini di define, kemudian kombinasi itu belum ada kombinasinya. Nah, kombinasi itu adalah kalau ada depth ya, berarti dia dari berat sendiri baloknya ya. Nah, tapi yang Anda dapatkan itu di situ kan dia sudah nilai ultimate ya, sudah nilai ultimate. Maka di sininya di live-nya itu nggak boleh dikalikan ya, kecuali kalau dalam soalnya itu diketahui misalnya beban matinya misalnya 1, beban 2-nya live load-nya misalnya 3, maka untuk mendapatkan ultimate-nya dikalikan 1,2 kali beban mati tambah 1,6 kali beban hidup. Nanti kita cari soal yang dalam soalnya sudah ultimate, tidak usah. Jadi langsung ininya hanya 1 ya. Nah, jadi combo 1 itu yang pertama adalah dia kalau mau masukkan bebannya, nah bebannya dimasukkan dia 1 F, kemudian ada beban ini live semua ya. Oh ya, PU. Nah, jadi PU-nya itu ini jangan dikalikan ya. Nah, jadi begini aja. Karena sudah diketahui, jadi dalam PU itu sudah ada faktor pengalih bebannya, ya. Oke. Dah. Oke. Nah, sekarang kita run.
Nah, kita kan orang ini mau apa? Ya, kita bukan mau mendapatkan lanjutannya, ini kita dapatkan lanjutannya. Yang kita mau cari adalah momennya, ya. Nah, jadi kita dapatkan momennya. Momennya yang diambil adalah momen 33 untuk combo yang pertama. Ya, sebentar ini. Oh ya. Nah, sebentar. Ini momennya kecil. Ini combo. Sebentar ini kok agak-agak aneh. Saya memperlihatkan dulu display show note-nya ya, join-nya. Join-nya ini udah benar, ini 5. Kemudian beban meratanya nggak ada beban merata ya? Oh iya nggak ada beban merata. Join, show note, join, slide. Nah, ada. Jadi sudah ada semuanya. Ya. Jadi besarnya bidang momennya adalah nah ini besar bidang momennya. Tapi ini kan bentuknya nggak ada angkanya. Anda bisa munculkan angkanya dengan klik ini ya, value. Nah, jadi ini nilainya. Jadi di sini ada 20, di sininya adalah ini nggak ada angkanya. Di sini nggak ada angkanya. Mestinya di sini 15. 15 ya. Oh ya, itu 15. Ya, 15. Ya, gitu ya. Jadi Amida ini nanti mendapatkan momennya pakai cara gini aja, semuanya ya pakai sum aja. Saya khawatirnya kalau dihitung malah jadi salah gitu. Jadi ada dua hal. Jadi Anda bisa menggunakan sum selain juga menggunakan badannya. Nah, sekarang kita lihat soalnya ya. Ya. Kalau misalnya metode grafik yang kayak kemarin gimana? Yang kita gambar dulu kayak yang kemarin Bapak Iya. Kalau pakai itu juga boleh? Boleh, tapi kan tetap harus menghitung momennya. Iya, itu udah langsung itu Pak. Maksudnya? Yang grafik yang Bapak gambar segitiga. Iya. Terus yang kayak trapesium. Oke. Nah, sekarang kita lihat ya. Oh ya, tadi pertanyaannya ada yang tanya. Ini mutu bajanya dimasukkan tidak? Ya. Nah, sekarang dijawabnya saya begini. Kalau misalnya ada balok ya. Kemudian bebannya W ini kan besarnya 1/8 meter kuadrat ya. Itu kalau baja besarnya adalah 1/8 meter kuadrat. Kita nggak usah lihat angka ya. Kalau kemudian ini jadi kayu, momennya berapa? Sama ya. Jadi hitungan McTech ini tidak ada hubungannya dengan material. Mau dia baja, beton, kayu, aluminium sama 1/8 meter kuadrat. Jadi karena kita kesini hanya mau mendapatkan bidang momen, maka tidak usah pusing tentang material. Yang penting dapatnya adalah ini. Gitu. Nah, sekarang kita lihat soalnya. Soalnya di sini nomor 250 ya. Nomor 250 setelah mendapatkan ini ya. Yang harus Anda ikuti adalah tahapannya yang di sini nih. Nih ya. Yang pertama menghitung MU. Menghitung MU dapat yang tadi. Nah, sekarang kalau misalnya ini ya, MU saya beban ultimate-nya berapa? Saya 68, itu beban layar. Beban ultimate-nya berapa? Yaitu 1,6 dikalikan 68. Betul ya? Beban luar. Nah, sekarang mau duduk di sini. Maka saya harus tahu nih, ini kemampuannya berapa? Ya, berarti supaya aman harus lebih besar dari 1,6 dikalikan 68. Gitu analoginya. Nah, sekarang adalah kalau kita sudah tahu bahwa bidang momennya adalah yang di sini, ya. Lalu ininya berapa?
profil yang dipakai. Masalahnya menghitung profil itu M-nya baru juga masuk dalam keluar lagi. Beban terpusat 2 ada momen 2, dia itu harus bisa ditahan kan oleh baloknya. Nah, menghitung MN-nya bagaimana? Karena menghitung MN pada balok itu ada 3 macam, ada 3 zona. Ya, nah zonanya, nah yang ini, ya zonanya yang itu. Ada zona 1, zona 2, zona 3. Ini gambar ini, zona ini dibedakan berdasarkan nilai apa? LP dan LR. Itu baru kita dapatkan kalau kita sudah punya profilnya. Profilnya udah dapat belum? Belum. Baru mau dicari. Maka di sini kita asumsikan, ya kita asumsikan seolah-olah dia itu ada di zona 1. Gitu. Nah, dengan dia di zona 1, maka rumusnya yang paling sederhana bahwa kapasitas baloknya adalah FY dikalikan dengan Z. Nah, sekarang yang perlu kita cari adalah profilnya. Maka Z-nya adalah MP dibagi FY. MP-nya samakan dengan FU-nya yang dapat di sini. Ya, CD. Ya, karena di zona 3 itu rumusnya ada nilai CB-nya. Nah ini nih, ya. Nah menghitung CB. Menghitung CB-nya bagaimana? Menghitung CB-nya nah ini menghitung CB-nya, ya. Nih saya besarkan. Apa tuh? Ini. Jadi ya, kalau Anda mendengarkan penjelasan, Anda langsung pikir nih ya tentang tugas Anda sendiri supaya minggu depan nilainya 100. Apa yang saya kerjakan di tugas Anda sendiri. Nah, sekarang menghitung ini CB. Amida ya, itu di sini harus menghitung CB itu 2 kali. Karena apa? Karena ini bentarnya ada 2 di sini dan di sini. Ya. Jadi menghitung CB di sini, menghitung CB di sini. Jadi nanti momennya itu rumusnya itu ada 2. Ya, karena ada MN sama dengan CB rumus zona 3 di zona di sini dan di zona yang di sini gitu. Ya, tapi untuk patokan aja nih ya. Memudahkan, jadi amida itu sudah pasti yang ini nggak usah dihitung. Kenapa? Karena ini kalau gini ya, tapi tergantung nilai LP-nya tadi. Ya, andaikan nilai LP-nya segitu.